Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Juninda Rizkyanti Hartono dari kelas 2C dengan NIM 44432403131. Jadi sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap lingkungan laut. Mulai dari definisi, faktor, ancaman, dampak, dan juga upaya konservasi. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi perubahan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim adalah perubahan keadaan fisik atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini turut mempengaruhi aktivitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil alam. Salah satu contohnya yaitu hasil melaut. Perubahan cuaca dan iklim merupakan bentuk implikasi pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas-gas rumah kaca. Sebelum itu, di sini ada yang tahu nggak pemanasan global itu apa? Jadi, pemanasan global adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh kenaikan temperatur rata-rata lapisan atmosfer, laut, dan juga daratan. Nah, perubahan cuaca dan iklim ini biasanya ditandai dengan meningkatnya volume, siklus musim barat dan musim timur berubah, kenaikan suhu air laut, dan juga derajat keasaman di perairan laut. Tadi dikatakan bahwa cuaca dan iklim ini disebabkan oleh kenaikan gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas tersebut ini mayoritas berupa gas karbon dioksida dan metana yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi curah hujan yang tinggi dan kenaikan muka air laut pada lapisan atmosfer paling bawah. Nah, penyebab dari terjadinya gas-gas rumah kaca ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industrialisasi, transportasi, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Nah, akibatnya ini akan mengakibatkan kenaikan pada air laut. Jika air laut mengalami peningkatan atau kenaikan secara terus-menerus, ini akan berpotensi terjadinya banjir, berkurangnya kualitas air laut, dan juga menurunnya salinitas air. Di sini ada foto atau gambar proses dari efek rumah kaca. Selanjutnya ada faktor kenaikan air laut. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan air laut, yaitu yang pertama, faktor global. Faktor global ini menjadi faktor utama karena dapat mengakibatkan daratan pantai ini menjadi tergenang. Yang kedua, faktor regional. Faktor regional ini terjadi biasanya disebabkan oleh aktivitas tektonik. Yang ketiga yaitu faktor lokal. Faktor lokal ini biasanya terjadi karena perubahan pada massa tanah. Di sini ada 2 contoh dari terjadinya kenaikan air laut. Selanjutnya ada ancaman. Tadi sudah dikatakan bahwa perubahan cuaca dan iklim ini dapat ditandai dengan peningkatan suhu air. Peningkatan suhu air ini ternyata dapat menjadi ancaman bagi spesies laut yang rentan dan telah beradaptasi dengan lingkungan laut tertentu. Karena memang ada beberapa spesies laut yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Cara mencegah hal tersebut yaitu dengan cara melakukan perlindungan dan pelestarian habitat laut serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
Selanjutnya ada dampak. Untuk dampak dari perubahan cuaca dan iklim ini ada yang secara langsung dan juga ada yang secara tidak langsung. Untuk secara langsungnya ini biasanya terjadinya cuaca ekstrim seperti gelombang air menjadi tinggi mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati karena ada beberapa spesies laut yang memang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Terus seperti banjir juga. Selanjutnya ini dampak secara tidak langsung. Ini akan berdampak pada kehidupan sosial nelayan. Perubahan iklim dan cuaca menjadi permasalahan yang cukup besar yang akan dihadapi oleh para nelayan. Ketidaktahuan masyarakat ataupun nelayan tentang perubahan perakiraan cuaca yang akan mengakibatkan nelayan tidak dapat menentukan musim-musim yang seharusnya terjadi. Perubahan iklim ini akan berdampak pada kondisi cuaca yang ekstrim sehingga nelayan tidak berani untuk melaut atau untuk mencari ikan. Tidak hanya berdampak pada kondisi cuaca, perubahan iklim juga membuat sumber daya perikanan yang semakin berkurang. Dengan keberadaan sumber daya perikanan yang semakin berkurang ini memungkinkan atau mengakibatkan nelayan harus melaut lebih jauh untuk menangkap ikan. Yang terakhir yaitu upaya konservasi. Untuk upaya konservasi perubahan cuaca dan iklim pada lingkungan laut itu seperti yang pertama, itu melakukan konservasi ekosistem karbo biru dengan cara menanam mangrove, padang lamun, dan juga rumput laut. Karena cara ini dapat menyerap dan juga menyimpan karbon dioksida. Selanjutnya atau yang kedua, ini kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pengolahan sumber daya laut dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman terumbu karang sebagai upaya untuk melestarikan ekosistem laut. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.